Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, siang, dan sore, Ibu Naila dimanapun berada. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang naratif review tentang formulasi dan evaluasi sediaan krim, ekstra krim pangkunyit, kurkuma longalin. Di sini pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Reno Sireva Yuliana Herlian dan pemateri kedua ada Mbak Tri Meartiningsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Di sini langsung aja kita mempresentasikan mengenai formulasi dan evaluasi sediaan krim ekstra krim pangkunyit. Yaitu ada latar belakangnya. Kulit itu rentan mengalami kerusakan akibat radikal bebas, mikroorganisme, dan faktor lingkungan, sehingga diperlukan sediaan topikal yang mengandung bahan aktif alami. Kunyit, atau biasa disebut kurkuma longalin, mengandung kurkumin yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, serta berpotensi mempercepat penyembuhan luka. Krim merupakan bentuk sediaan topikal yang mudah diaplikasikan, namun kualitasnya dipengaruhi oleh formulasi sehingga perlu dilakukan evaluasi karakteristik fisik seperti homogenitas, uji pH, uji daya sebar, daya lekat, dan stabilitas. Ada tujuannya itu tujuan umum dari makalah ini untuk mengkaji formulasi, evaluasi, dan uji iritasi sediaan krim ekstrak kunyit atau kurkuma longalin sebagai sediaan topikal berbahan alam yang aman dan memenuhi persyaratan mutu. Manfaatnya itu diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai formulasi, evaluasi, dan uji iritasi sediaan krim ekstrak kunyit kurkuma longalin serta menjadi referensi dalam pengembangan sediaan farmasi dan kosmetik berbahan alam yang aman, efektif, dan berkualitas. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai krim. Itu krim merupakan sediaan semisolid yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai dan digunakan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa. Krim umumnya berupa sistem emulsi yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh emulgator. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Siti Salsabila Arseti. Baik, terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan, yaitu jenis-jenis krim. Jenis-jenis krim di sini ada dua, yaitu krim minyak dalam air dan krim air dalam minyak. Kalau krim minyak dalam air itu merupakan emulsi yang memiliki fase internal berupa minyak dan fase eksternal berupa air. Krim jenis ini mudah dicuci menggunakan air, tidak memberikan rasa berminyak berlebihan, serta memiliki daya sebar yang baik sehingga lebih disukai oleh pengguna. Kalau krim air dalam minyak itu merupakan emulsi yang memiliki fase internal berupa air dan fase eksternalnya yaitu berupa minyak. Krim tipe ini memberikan efek oklusif yang lebih tinggi sehingga mampu mempertahankan kelembapan kulit dalam waktu yang lebih lama. Namun, kekurangan krim tipe air dalam minyak ini cenderung lebih berminyak dan sulit dicuci menggunakan air, sehingga lebih sesuai digunakan untuk kulit kering atau kondisi yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap kehilangan air melalui kulit. Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam formulasi krim yaitu ada zat aktif, humektan, pelarut, emolien, dan pengawet. Selanjutnya, kajian preformulasi zat aktif ekstra kunyit atau kurkuma longalin. Untuk identitas tanamannya yaitu kunyit merupakan tanaman herbal dari famili Zingiberaceae yang banyak ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia.
Bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan adalah rimpangnya, karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas farmakologis. Kunyit telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan penyembuh luka, sehingga berpotensi dikembangkan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi maupun kosmetik. Adapun kandungan yang terdapat pada kunyit yaitu ada kurkuminoid atau kurkumin, demetoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin. Lalu ada minyak asiri, ada flavonoid, tanin, saponin, dan senyawa fenolik. Untuk pemberiannya yaitu kunyit berbentuk ekstrak kental atau serbuk yang berwarna kuning sampai jingga kecoklatan. Aromanya yaitu khas aromatik. Untuk aktivitas farmakologinya yaitu ada antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan anti jamur. Mempercepat penyembuhan luka melalui peningkatan pembentukan kolagen dan regenerasi jaringan. Alasan pemilihan sebagai zat aktif yaitu karena kunyit kaya kurkumin dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan penyembuh luka. Lalu alasan yang selanjutnya itu aman, mudah diperoleh, dan berpotensi dikembangkan sebagai sediaan krim topikal untuk kesehatan kulit. Slide selanjutnya akan Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai formulasi dan prosedur pembuatan krim kunyit. Formula sediaannya itu merupakan jenis sediaan krim ekstrak kunyit tipe minyak dalam air, di mana komposisi utamanya antara lain ekstrak kunyit 5%, asam stearat 15%, trietanol amin 1,5%, adap selanai 3%, gliserin 10%, dan terdapat pengawet yaitu berupa nipagin dan nipasol, kemudian ada aquades diet hingga 100%. Berikut merupakan perhitungan bahan. Yang pertama, ekstrak lintang kunyit dengan konsentrasi 5% ditimbang sejumlah 5 gram, asam stearat dengan konsentrasi 15% ditimbang sebanyak 15 gram, TEA dengan konsentrasi 1,5% ditimbang sejumlah 1,5 gram, adap selanai dengan konsentrasi 3% ditimbang sejumlah 3 gram, gliserin dengan konsentrasi 10% ditimbang sebanyak 10 gram, nipagin dengan konsentrasi 0,18% ditimbang sebanyak 0,18 gram. Kemudian ada nipasol dengan konsentrasi 0,02% ditimbang sebanyak 0,02 gram. Yang terakhir adalah aquades diet hingga 100% sebanyak 65,3 gram. Jadi totalnya ada sediaan kunyit 100 gram. Yang ketiga, prosedur pembuatan krim kunyit. Yang pertama, menimbang semua bahan, kemudian memanaskan fase minyak kurang lebih 70 derajat Celcius, kemudian memanaskan fase air dalam suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, kemudian mencampurkan kedua fase sambil diaduk, lalu menambahkan ekstrak kunyit, dan yang terakhir terjadilah homogenisasi yaitu dengan terbentuknya krim ekstrak kunyit. Yang keempat ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada evaluasi organoleptik. Yang kedua ada evaluasi homogenitas. Yang ketiga ada pengujian pH. Yang keempat ada uji daya sebar. Yang kelima ada uji daya lekat. Dan yang terakhir adalah uji stabilitas krim. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Untuk selanjutnya mohon untuk pengarahannya Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.